Shalom saudara, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini bersama-sama dengan saudara di dalam hadiratnya Tuhan. Hari ini saya akan lanjutkan lagi apa yang dahsyat mengenai hidup kita yang ada kaitannya dengan perlunya kita dibaptis oleh Roh Kudus. Mari saja untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita sangat bergantung dan kita perlu bermitra dengan Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami berjalan bukan dalam ketidaktahuan, tapi kami berjalan dalam kepastian, dalam hal-hal yang terang. Oleh karena Engkau bersama dengan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dan Engkau mensuplai senantiasa firman yang hidup. Dan bahkan itu dicetak, dibangun dalam diri kami. Bahkan terbentuk menjadi kepribadian kami. Itu menjadi kebenaran. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dan sekarang kami duduk dan berfirmanlah Tuhan bagi kami. Tanpa batas, tanpa batas. Terima kasih. Karena Engkau memberikan kepercayaan kepada Roh-Mu yang kudus yang bersama-sama dengan kami. Untuk menyingkapkan, untuk memperkatakan firman yang segar. Yang didengar oleh Roh Kudus pada saat ini juga dari Bapa. Yang diterima oleh Bapa. Untuk kami juga terima saat ini juga. Dan bahkan akan dijadikan kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita untuk bisa melihat sekarang Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Kita mulai dari ayat yang ke-17 saja. Ini merupakan doanya Paulus untuk jemaat di Efesus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, untuk mengetahui Dia dengan benar. Dalam Amplified Classic Bible dikatakan, "For I always pray to the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that He may grant you a spirit of wisdom and revelation, of insight into mysteries and secrets, in the deep and intimate knowledge," pengetahuan of Him. Karena aku selalu berdoa, ini terjemahan bebasnya, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kemuliaan, agar Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu ini demi wawasan pemahaman kita, kedalaman atas misteri dan rahasia itu lebih dalam. Dalam pengetahuan yang dalam dan intim tentang Dia. Jadi kita benar-benar mengetahui tentang Dia. Kalau kita melihat 2000 tahun yang lalu, kalau engkau perhatikan dengan sesama apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Bahkan terus terang saya katakan, ketika mereka mulai dipilih menjadi pengikut Kristus. Perhatikan dan saudara perhatikan dari ke-12 murid itu. Dari setiap kehidupannya. Ada yang kelihatannya menarik perhatian saudara. Tapi tentu di antara saudara, kalau engkau melihat keadaan mereka pada awal, pasti saudara tidak ingin seperti sekarang, ingin hidup seperti mereka. Tetapi saudara bisa lihat, ketika Yesus naik ke sorga, lihat kehidupan mereka, diubahkan, dia geser, mengalami pergeseran, untuk mereka tidak bergantung kepada apa yang mereka lihat secara fisik. Sesuatu telah terjadi pada hidup mereka. Setelah 10 hari mereka menunggu di dalam hadiratnya Tuhan di loteng. Ini yang terjadi mereka, yang terjadi pada diri mereka, yaitu mereka diubahkan. Dan betul-betul apa yang terjadi pada mereka bukan seperti yang diinginkan oleh banyak orang yang hidup di dalam gereja pada masa sekarang ini. Ada banyak orang kehidupan dalam gereja. Dia senang untuk dia hadir dalam setiap ibadah dengan perayaan yang meriah. Tertawa, terguling-guling, rebah di dalam roh katanya.
Tapi kita lihat apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka diubahkan saja. Kita harus benar-benar mengerti. Kembali, minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Orang pilihan Tuhan, eklektos, dipilih oleh Allah, adalah diseleksi yang dia tahu, Allah tahu. Orang tersebut bisa bermitra dengan status sebagai saksiku, kata Yesus. Saksiku, kata Yesus. Untuk memberitakan Injil. Untuk bekerja bagi tujuannya Allah. Kita harus bisa melihat kembali lagi. Tujuan dipenuhi Roh Kudus. Bukanlah supaya saudara bisa berguling-guling. Bukanlah supaya ibadah saudara meriah, penuh semangat, bergelora, berbahasa roh. Meskipun Alkitab menulis bahasa roh itu penting untuk membangun diri saudara. Saudara nggak boleh antipati kepada bahasa roh. Kalau saya beribadah dan saya mulai berbahasa roh, dan orang-orang jemaat tidak semangat, kadangkala itu menggerus roh saya juga. Tetapi kalau engkau dengan menyala-nyala, itu akan memberikan gelora yang lebih lagi. Memang penting berbahasa roh, karena itu akan membawa saudara kepada pertumbuhan rohani. Sampai saudara mengalami kepenuhan roh. Tapi saya mau beritahu, saya mau ingatkan kembali lagi. Mungkin hari ini juga saudara akan kembali lagi diingatkan dari apa yang saya pernah tayangkan kepada saudara. Meski saudara sudah dipenuhi rohnya, tetapi itu pun bukan baptisan Roh Kudus, itu yang saya sampaikan beberapa kali. Sebab apa? Bahasa roh itu hanya manifestasi daripada roh Allah ada dalam hidup saudara. Dan itu menjadi karunia disebut. Pemberian. Karunia untuk saudara sudah bisa berkomunikasi dengan Allah. Melalui rohmu. Bukan kepada manusia. Juga bahasa roh digunakan sering sekali untuk menyembah. Berdoa kepada Allah. Tetapi ingat, tujuan baptisan Roh Kudus bukan untuk hal yang demikian. Kita bisa baca di 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Bahasa roh dikatakan di situ adalah sampai ayat yang keempat, untuk membangun diri saudara. Tapi yang disebut dengan baptisan Roh Kudus, saya sudah katakan kepada saudara, bukanlah kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah engkau memiliki Roh Kudus sebatas hidupmu saja. Sebatas rohmu yang termanifestasi kepada jiwa dan terukur kepada tubuhmu. Sehingga tubuhmu disebut adalah bait Roh Kudus. Tujuan atau yang disebut dengan baptisan Roh Kudus adalah saat hidup saudara. Saya ulang, saat hidup saudara benar-benar tenggelam, ditenggelamkan ke dalam Tuhan, di mana saudara sebenarnya menerima rohnya, bukan hanya sejauh ukuran hidup saudara, tapi tanpa batas. Dan juga saudara sendiri tidak dapat mengukur seberapa besar Roh Kudus yang kau terima itu. Amin. Kalau engkau lihat, saya pernah bagikan tayangan ini, ilustrasi seperti ini, dan ini saudara bisa lihat kembali lagi. Setiap orang yang lahir baru, dia menerima sebagian tertentu yang kecil dari roh Allah. Tentu saudara udah tahu. Sehingga roh Allah mulai mengambil beberapa peranan. Tapi engkau tetap memiliki kehendak bebas. Lalu ketika engkau sudah lahir baru, engkau mulai menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan lebih banyak lagi peranan daripada roh Allah. Peranan daripada atau dimensi daripada kehidupan roh Allah.
Lalu saudara, semakin saudara mendengarkan firman yang dibawa oleh Roh Kudus itu, lalu saudara mulai menyerahkan hidup. Menyerahkan hidup artinya dalam kesadaran saudara, saudara memberikan peranan kepada Roh Kudus. Baik itu kepikiran, baik itu keperasaan, maupun itu ke dalam kehendak saudara. Termasuk juga kepada tubuh jasmani saudara. Maka roh Allah itu akan makin berperan dalam diri saudara. Sama seperti air dalam mengisi kirbat kehidupan saudara. Saya pernah sampaikan kepada saudara. Lalu mulai makin dan semakin saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka suatu hari saudara akan sampai ke suatu tempat di mana engkau tuh seperti benih yang jatuh, dikatakan. Di Yohanes 12, mari kita lihat Yohanes 12. Kita lihat sama-sama Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12. Ayat yang ke-24, aku berkata kepadamu, sungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini berbicara tentang prinsip menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ada hal-hal yang harus saudara menyerahkan ke hidup kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan semua kedaginganmu engkau mulai matikan. Dan saudara semakin menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka suatu hari saudara sampai ke tempat di mana engkau benar-benar mati seperti benih gandum hidupmu. Jatuh ke tanah, lalu engkau menyerahkan 100% hidupmu kepada Allah. Maka engkau akan mulai disiapkan untuk, kalau engkau 100% hidupmu sudah mati, itu seperti kehidupan bagi Allah, engkau diberikan seutuhnya, maka engkau bersiap-siap akan mengalami pengalaman dibaptis Roh Kudus. Walaupun pengalaman baptisan Roh Kudus ini, itu bisa saja tidak terjadi pada hidup saudara. Oleh karena apa? Engkau tetap adalah makhluk ciptaan Allah dengan kehendak bebas. Kalau engkau mau, silakan. Itu akan terjadi. Tapi kalau engkau tidak mau, itu tidak akan terjadi. Dikatakan mengalami pengalaman dibaptis Roh Kudus, yakni engkau akan memiliki roh Allah tanpa batas dan tanpa ukuran. Seolah-olah seperti tayangan yang saya pernah bagikan pada saudara ini. Engkau ditenggelamkan kirbat kehidupanmu. Engkau memiliki, saya ulangi, engkau memiliki Roh Kudus tanpa batas. Engkau menjadi tidak berdaya oleh kekuatan, oleh pribadi daripada Roh Kudus. Seolah-olah engkau benih yang mati. Dengarkan baik-baik. Banyak orang salah menafsirkan. Dikatakan, kita sudah dibeli oleh darah yang mahal. Karena ada firman Tuhan. Oh, darah yang mahal untuk apa? Ingat, semuanya telah lunas dibayar. Dengan darah yang mahal. Katakan darah. Adalah supaya saudara diubahkan arah hidup. Kehidupan saudara. Langkah kehidupan saudara. Tujuan hidup saudara diubahkan oleh siapa? Allah. Kalau kita kembali sebelum kita dibaptis oleh Roh Kudus, yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Saya ingin supaya saudara benar-benar jangan ribut membahas ini terlalu lama. Perhatikan baik-baik. Kepenuhan roh adalah diri saudara itu dipenuhi rohnya. Di mana tadi saya sudah sampaikan kepada kalian adalah area roh, jiwa, dan tubuh saudara menjadi nyata. Ada peranan Roh Kudus. Dan itu nampak seperti buah daripada pekerjaan roh. Saya ingin mengajak kita untuk bisa melihat
Kata kepenuhan Roh Kudus ini itu dari Alkitab bahasa aslinya ataupun bahasa Yunani. Pleto itu G4130. Itu digunakan Pleto. P-L-E-T-H-O. Itu digunakan artinya adalah di Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka. Di sini digunakan kata penuh. Dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pleto itu dipenuhi atau menjadi penuh. Berarti dari sesuatu yang belum terlalu terlihat penuh. Itu di Kisah Rasul 2 ayat 4. Di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-8 juga dikatakan demikian. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Di sini juga digunakan kata yang situ. Di Kisah Rasul 9 ayat 17. Paulus mengalaminya. Dia juga dipenuhi. Digunakan kata pleto. Karena dulu kehidupan Paulus ada bagian-bagian di mana itu adalah bukan peranan daripada Roh Kudus. Tetapi itu adalah keinginan daripada Paulus. Ayat 17-nya dikatakan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan. Saudara bisa lihat di Alkitab di tayangan. Dikatakan Saulus, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Karena dulu dia adalah penjahat. Karena dulu dia adalah orang yang keji. Jadi pleto ini digunakan. Lalu kemudian ada satu kata lagi dengan kata penuh. Itu digunakan kata adalah pleres. Kita jangan memperdebatkan oleh karena Yesus tidak pernah tertulis dalam kisahnya di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bahwa dia ada dibaptis dengan Roh Kudus. Ini yang menjadi persoalan bagi banyak orang sehingga mereka mencampur adukan kata kepenuhan itu adalah kata baptisan. Saya ingin menegaskan bahwa Alkitab dengan jelas membedakan antara baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Pleres itu adalah G4134. Itu artinya adalah penuh dari kosong menjadi penuh. Kalau pleto tadi mungkin dari 3/4 menjadi penuh. Atau dari hanya sedikit menjadi penuh. Tapi kalau pleres ini dari kosong menjadi penuh. Sehingga tidak kurang apapun. Sehingga menjadi sempurna. Yang luar biasa. Yesus disebut adalah pleres. Lukas pasal 4. Saya ulangi Lukas pasal 4. Ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kembali dari sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Digunakan kata pleres. Sehingga dalam kehidupan Yesus di padang gurun tidak ditemukan satupun hal yang kosong. Ruang untuk pijakan iblis. Digunakan kata adalah pleres. Lukas 4 ayat yang pertama. Tetapi dibaptis Roh Kudus. Dengarkan saya. Ukurannya adalah bukan saudara penuh dengan Roh Kudus. Saudara hanya memenuhi saudara. Baik itu pleres maupun itu pleto. Baik itu yang dialami oleh gereja mula-mula maupun yang dialami, yang disebutkan oleh Yesus. Bukan demikian. Tetapi dibaptis Roh Kudus ukurannya adalah Roh Allah yang tanpa batas dan ukuran itu meliputi atau menyelimuti hidup saudara. Makanya digunakan kata baptizo. Baptizo. G907. 907. Menenggelamkan, membanjiri, dan mencelup. Saya mau beritahu pada saudara. Kata baptizo ini bukanlah kata dasar. Ditenggelamkan, dibanjiri, dicelup.
Justru kata baptizo ini, itu dari kata dasar adalah bapto. G911. Boleh saya cerita dulu? Baptizo digunakan di dalam Kisah Rasul. Saya ulangi, Kisah Rasul 1. Kisah para Rasul 1. Dikatakan di ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis atau baptizo dengan Roh Kudus. Tetapi kata bapto memiliki arti, ini adalah kata dasar dari baptizo, yaitu G911. Ini adalah seperti orang membuat kain, yaitu mencelup dalam pewarna supaya terlihat bagian itu seluruhnya melalui warna itu bahwa itu sudah tenggelam masuk ke dalam zat warna itu. Nah, dengan kata lain, pleres, pleto, baptizo, bapto, ternyata tidak bisa dicampur adukan. Dipenuhi Roh Kudus dengan Roh Kudus, dengan dibaptis Roh Kudus itu tidak sama. Hanya karena Yesus tidak tertulis bahwa dia pernah ada tulisan bahwa dia dibaptis Roh Kudus, orang kemudian mengatakan, oh Yesus adanya penuh Roh Kudus. Lalu orang mulai mencampurkan. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya adalah dibaptis Roh Kudus. Bukan. Karena kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, pleres ataupun pleto, seperti yang dialami oleh Yesus, belum tentu engkau mengalami bapto seperti kain yang dicelup ke dalam cairan berwarna. Kau akan terlihat. Kau belum menimbulkan warna sesuai dengan corak daripada sifat warna, karakter daripada cairannya. Oke, saudara nggak usah berdebat. Mari kita lihat sekarang Lukas pasal keempat. Lukas pasal yang keempat. Ayat 1 dan ayat 14. Ini cukup jelas buat kita. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dikatakan Yesus yang pleres. Ini sudah cukup jelas buat kita. Yesus yang pleres. Penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada satupun dalam kehidupannya yang tidak memiliki peranan Roh Kudus. Tapi di ayat 14 ini akan memberikan kesimpulan pada kita bahwa Yesus telah dibaptis Roh Kudus. Dalam kuasa Roh, atau Yesus kembali dalam kuasa Roh. Kata kuasa di sini digunakan kata dunamis. G1411, G1411. Kuasa, kekuatan, dan ini dipakai yang sama G1411 dunamis pada Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan ditenggelamkan dalam kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini yang dimaksudkan Kisah 1 ayat 5 yang Yesus mengatakan, kamu akan dibaptis Roh Kudus.
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun, gak mungkin turun lagi kepada orang yang belum dipenuhi. Yesus sudah dipenuhi. Berarti turun di sini, ditenggelamkan. Makanya kitab Lukas menulis, dalam kuasa. Berarti harus ada dua kata. Pleres dan dunamis. Itu harus nyata dalam hidupnya. Dan Yesus mengalami kedua-duanya. Berarti dia sudah dibaptis Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat 38. Yesus dibenarkan oleh para muridnya. Kisah Rasul 10 ayat ke-38. Saya ulangi, Kisah Rasul 10 ayat 38. Tertulis yaitu Yesus yang dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Digunakan kata dunamis yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Pengurapan itu ada selalu pada minyak pada kepala. Diurapi dan kuat kuasa, berarti dia ditenggelamkan oleh cairan sehingga warnanya, kehidupannya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Allah mengurapi Yesus karena Yesus akan mulai melaksanakan, saya ulangi, melaksanakan pelayanan dan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Amin. Jadi saudara lihat, tidak ada kata-kata dibaptis Roh Kudus kepada Yesus. Tapi bukti, kesimpulan yang akurat telah menyatakan ada dua hal. Yesus mengalami pleres, dipenuhi, dan kuat kuasa. Itu yang penting. Lalu saudara bisa lihat juga pengalaman Petrus. Saudara bisa lihat pengalaman Petrus. Saudara bisa sadari pengalaman Petrus. Ketika dia mengalami dipenuhi Roh Kudus. Di Kisah Rasul 2 ayat 4. 120 orang dipengalami. Petrus berubah. Sesuatu terjadi pada hidupnya. Hanya dalam 53 hari sebelumnya. Petrus itu masih menyangkal. Tidak hidup dalam kebenaran. Penuh nafsu. Tapi sekarang Petrus yang pengecut itu lenyap. Petrus memiliki keberanian yang luar biasa. Sampai orang lain melihat keberanian seperti itu. Berkata-kata kepada para ahli agama. Di depan ahli agama. Dan Petrus berani menunjukkan. Dia menantang kehidupannya. Yang telah berubah tersebut. Di depan banyak orang yang menuju kepada bait suci. Di depan salah satu pintunya. Di mana terbaring di situ. Orang yang lumpuh sejak bawaan dari lahir di rahim ibunya. Tergeletak di situ. Tidak berdaya apapun juga. Mengemis. Menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Petrus berani berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Siapa yang bisa memberikan kata-kata seperti itu? Itu adalah kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya ulangi, Roh Kudus untuk membangkitkan iman, untuk mengalihkan perhatian orang ini yang selama ini kebergantungan kepada orang. Emas dan perak tidak ada padaku. Untuk membangkitkan iman orang ini, untuk bisa melihat apa yang ada pada dirinya Petrus. Dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi sesuatu telah aku terima dari Allahku. Aku telah menunggu 10 hari di hadiratnya. Dulu aku yang menyangkal. Dulu aku yang mengecut. Dulu aku yang penuh nafsu. Itu sudah hancur. Sesuatu yang baru telah lahir dalam hidupku. Kalau engkau baca, itu maksudnya Petrus. Saat itu, Petrus telah penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya memiliki
Roh Kudus sejauh kehidupannya saja, tapi itu melampaui kehidupannya. Lalu dia memegang tangan orang yang lumpuh tersebut, mengangkatnya untuk berdiri, dan akhirnya orang itu melonjak-lonjak. Dalam satu hari, tujuan Allah menyembuhkan orang itu melalui Petrus. Tujuan Allah melalui Petrus yang telah dibaptis tercapai. 5.000 orang berubah pada hari itu. Paulus juga mengalami hal yang sama. Saya ulangi, mengalami hal yang sama. Pada awalnya Paulus bertobat. Saudara bisa lihat di Kisah Rasul 9. Tidak jauh dari situ. Di Kisah Rasul 9 dia bertobat. Saudara bisa ketahui. Kemudian dia di ayat 17. Ananias menolong dia supaya dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ketika dia mengalami kerumunan Roh Kudus, peranan Roh Kudus itu mengubah kehidupannya. Dari penganiaya jemaat menjadi pengikut Tuhan. Karena Roh Tuhan diberikan ke dalam hidupnya untuk mengubah hidupnya. Tapi tahap berikutnya apa yang kita lihat? Paulus bukan hanya dipenuhi Roh Kudus. Roh Allah berkuasa atas hidupnya. Dia dipimpin oleh Roh Allah. Di Kisah Rasul 13. Dia bersama dengan Barnabas pergi menuju Antioquia. Dibawa oleh Roh Allah. Roh Allah yang tahu bagaimana untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup mereka berdua ini. Mereka dibawa kepada bangsa-bangsa sampai akhirnya Paulus mengatakan di Kisah Rasul 20, dia adalah tawanan roh. Dan dia tahu dia menyampingkan nyawanya di ayat 24-nya. Kemudian dia katakan, yang penting aku bisa memberitakan Injil, menyampaikan ini. Arti kata aku bisa menjadi saksi, berpartner dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus engkau inginkan hanya sejauh memenuhi hidupmu saja. Dengarkan, jangan sampai terjadi engkau menyangkal kuasanya yang mau menenggelamkan kehidupanmu. Jangan sampai. Dengarkan saya. Kau tahu peristiwa di padang gurun. Allah harus membunuh semua mereka yang keluar dari tanah Mesir di padang gurun. Karena mereka menyangkal, saya ulangi, menyangkal kekuatan Allah, kuasa Allah yang telah dia tunjukkan di tanah Mesir untuk menggenapi firman-Nya. Ini hal yang penting buat saudara. Dengarkan, saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Allah itu mengenal roh manusia dan dia peka terhadap roh manusia. Allah itu peka. Lukas 9, mari kita lihat. Sebelum nanti kita akan masuk pada Efesus pasal yang pertama. Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-55. Lukas 9 ayat yang ke-55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Tetapi bahasa Inggrisnya cukup panjang. But he returned and rebuked them. Ia berpaling dan menegur mereka. And said, dan berkata, you do not know what manner of spirit you are of. Allah peka terhadap rohmu. Saudara tahu karena pekerjaan Roh Kudus,
dimulai dari sana. Peranan Roh Kudus dimulai dari sana. Bilangan 14 ayat 24 mengatakan dalam New King James Version, tolong ditayangkan. Ini bisa ditayangkan, saudaraku. Dia bilang Kaleb memiliki roh yang lain. Saat Kaleb dan Joshua pulang bersama-sama bersama ke-10 pengintai lainnya. Ke-10 pengintai lainnya ini memiliki mentalitas belalang. Karena mereka melaporkan, dia bilang kita ini seperti belalang. Di Bilangan 13 ayat 33. Kita bisa kutip ayatnya. Saudara bisa lihat di dalam tayangannya. Kita ini seperti generasi ataupun umat belalang. Allah dengan sikap dan cara berpikirmu seperti itu, engkau menolak kekuatannya Allah. Padahal Allah berencana akan menghancurkan semua kekuatan kedaginganmu supaya kuasanya beroperasi dalam hidupmu. Itu sebabnya mereka diminta untuk berputar 40 tahun lamanya. Dan bagaimana nasibnya dengan Joshua dan Kaleb, khususnya Kaleb. Karena Allah melihat rohnya lain. Justru rohnya makin kuat. Makin kuat. Dia ikut bersama-sama dalam proses penghukuman itu. 40 tahun dia keliling-keliling. Muter-muter di padang gurun. Yang panas. Yang pemandangannya hanya itu-itu saja. Tapi lihat. Roh yang mana telah memberikan kepercayaan. Yang menimbulkan percaya. Yang kuat akan kuasa Allah. Yang sanggup untuk membawa dia sampai masuk umat Tuhan sampai kepada destininya di tanah Kanan. Lihat, hanya menunggu dengan sabar dan dengan kekuatan yang makin bertambah. Membiarkan yang lain dulu mati, terhampar di padang gurun tanpa kuburan. Sampai generasi yang baru masuk ke tanah Kanan. Allah tetap akan lakukan seperti itu pada kehidupan rohani saudara. Jangan menyangkal kekuatan Allah, kuasa Allah. Dikatakan dosa yang tidak terampuni adalah menyangkal Roh Kudus. Apa artinya? Jangan sangkali bahwa Roh Kudus mampu. Amin. Dengarkan saya. Allah memakai waktu sekarang. Saya pernah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu. Di sesi-sesi awal. Ini adalah waktunya Allah melakukan panggilan untuk melakukan pemisahan. Saudara, sudah saya berikan eklektos adalah Allah memilih siapa yang terpanggil sebagai tubuh Kristus dan siapa yang bukan. Yang terpanggil sebagai tubuh Kristus adalah yang tidak menyangkal kekuatannya daripada Roh Allah. Jadi masa di padang gurun pada waktu itu membuktikan siapa yang akan menyangkal kekuatan daripada Allah. Hidup semaunya, merasa bahwa tetap ada anugerah. Dia tidak menjaga dirinya. Sehingga suatu hari dia ragu bahwa Allah akan membawa mereka masuk kepada destininya. Dengarkan. Kuasa Pentakosta adalah kuasa Roh Allah untuk mencapai tujuan Allah. Kuasa Pentakosta adalah kuasa Roh Allah untuk mencapai tujuan Allah. Perhatikan ini. Apa yang terjadi di bangsa Israel. Generasi yang pergi bersama dengan Joshua dan Kaleb masuk ke tanah Kanan. Itu adalah generasi yang sudah berubah. Saya ingin saudara benar-benar bisa memahami. Supaya hidup saudara seperti Joshua dan Kaleb. Dan juga seperti generasi yang dibangkitkan oleh Allah di padang gurun. Yang menempelkan kehidupannya.
iman mereka kepada Joshua dan Kaleb. Generasi ini adalah generasi yang berubah. Telah berubah. Itu kriterianya Tuhan. Dengarkan saya. Mereka bukanlah orang-orang yang bimbang. Mereka adalah orang-orang yang bisa melihat tanah perjanjian ketika mereka masih di padang gurun. Meskipun ke-12 orang pengintai masuk ke tanah Kanaan dan dia melihat langsung secara fisik. Tetapi generasi yang dibangkitkan oleh Allah di padang gurun ini. Setelah yang lain dimatikan dulu oleh Allah. Bertahap demi tahap. Karena mereka tidak percaya pada kekuatan Allah. Tapi generasi yang baru ini. Meski mereka masih dalam perjalanan di padang gurun. Mereka tidak bimbang. Seolah-olah. Dan bukan hanya seolah-olah, memang realitanya mereka telah melihat ke tanah perjanjian. Bukan secara fisik. Mereka bisa merasakannya. Mereka sekarang tahu mereka memilikinya. Begitu caranya engkau mempercayai kuasa Allah. Kuasa Pentakosta. Jadi mereka memiliki roh yang lain. Sama seperti kayak Kaleb. Semua itu dikandung di dalam roh mereka. Mereka memiliki pengharapan. Bahwa mereka tahu sungai Yordan itu sering meluap seperti laut. Menenggelamkan orang. Tapi di dalam roh mereka. Mereka memiliki pengharapan. Bahwa kuasa Allah yang sudah berfirman bahwa destiny mereka adalah tanah Kanaan. Bisa, mereka percaya bisa membuka sungai Yordan. Karena mereka memiliki kekuatan percaya seperti Kaleb dan Joshua. Mereka tidak bimbang karena mereka percaya tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Sungai Yordan tidak bisa menghalangi mereka. Karena mereka sudah dengar cerita. Laut Merah tidak bisa menghalangi perjalanan mereka keluar. Leluhur mereka keluar. Joshua dan Kaleb keluar. Bersama dengan Musa. Mereka tahu juga. Meski sungai Yordan itu meluap. Mereka lebih percaya kepada kuasa Allah. Tidak akan ada yang bisa menghalangi mereka. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana saudara bisa menjadi saksi atas bangsa-bangsa. Jangan berpikir. Ingati siapa yang bermitra dengan kau. Kuasa apa, kekuatan apa yang bermitra dengan kehidupanmu. Jadi generasi ini yang lahir di padang gurun adalah generasi yang lain. Mereka memiliki keberanian percaya sehingga mereka mengakui meskipun mereka telah mendengar bahwa di sana realitanya adalah raksasa-raksasa penduduknya. Bahwa tidak ada raksasa yang terlalu besar buat mereka. Karena apa? Karena mereka percaya pada kuasa Allah. Tidak ada raksasa yang terlalu atau melampaui besarnya buat hidup mereka. Bagi mereka tidak ada yang lebih besar daripada kuasa yang menyertai mereka. Memang benar rahasia, memang benar realitanya. Raksasa-raksasa itu betul-betul raksasa. Itu betul. Mereka tahu realitanya secara fisik. Dan mereka adalah tentara yang terlatih. Mereka tahu. Tetapi itu buat bagi sampah-sampah Israel yang disebut adalah generasi belalang yang telah dimatikan oleh Allah di padang gurun, dihampar begitu saja tanpa kuburan.
supaya itu tidak menjadi ingat-ingatan lagi. Oh, apa yang menyebabkan mereka tetap teguh, tidak berindang, berani percaya? Karena mereka tahu kuasa itu akan bekerja di dalam dan untuk mereka. Karena apa yang Allah janjikan 430 tahun yang lalu kepada Abraham, maka ini adalah saatnya kuasa itu bekerja. Itu sebabnya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan pertama kali, apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi pada diri mereka? Mereka segera, mari kita lihat. Yosua pasal yang ke-5. Ini yang segera mereka lakukan. Mereka memulihkan ikat janji. Yosua pasal yang ke-5. Ayat ke-1. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah bagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Dan Yosua, inilah sebabnya Yosua menyunat mereka semua tanpa antibiotik. Menurut Alkitab saya, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun, ini generasi yang dimunculkan oleh Allah. Dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir, belum disunat. Kalau kau lihat dalam Kisah Rasul 17, Kejadian pasal yang ke-17, Kejadian pasal yang ke-17. Ikat janji Allah dengan Abraham turun-temurun. Dikatakan ikat janji Allah pada Abraham turun-temurun. Dikatakan ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli atau engkau tebus dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah, berarti termasuk keturunanmu lah, perjanjianku atau ikat janjiku ini menjadi ikat janji yang kekal. Berarti hal yang pertama sebelum mereka melangkah masuk kepada destiny. Ingat, tanah Kanaan itu adalah diberikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Apakah mereka termasuk keturunannya tergantung ikat janjinya. Itu sebabnya hal yang pertama yang dilakukan oleh generasi yang pertama ini adalah memulihkan ikat janji. Dan ikat janji itu mengandung darah. Ikat janji itu membangkitkan kekuatan percaya pada generasi ini. Bahwa mereka termasuk apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham di Kejadian 17. Saudara bisa lihat Galatia 3 ayat ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini, Yesus, supaya di dalam dia, apa yang Yesus Kristus? Ikat janji. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Dia sebutkan roh, dia sebutkan imam,
disebutkan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah ikat janji Allah dengan setiap manusia. Setiap orang, ya ulangi, setiap orang yang memberikan dirinya menjadi membangun ikat janji melalui Yesus Kristus, dia disebut keturunan Abraham. Dan berkat Abraham itu akan sampai kepada bangsa-bangsa hanya oleh keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham? Mereka yang menerima roh. Wah, luar biasa saudara. Jadi generasi ke generasi, ya mereka benar-benar ikat janji dengan nenek moyang mereka dengan Allah. Itu yang mereka bangkitkan. Membangkitkan kekuatan percaya mereka. Membangkitkan keteguhan pada mereka. Meskipun fakta lahiriannya berbeda. Mereka tahu bahwa Allah yang mereka percayai sejak mereka disunat. Bayangkan mereka disunat berdarah-darah sementara ancaman sudah makin dekat. Orang Amori telah memperhatikan gerakan orang Israel. Ini adalah luar biasanya. Ini adalah generasi yang baru. Generasi yang tidak segan untuk hidup dalam pengalaman ikat janji. Mereka dengan Allah yang membuat mereka tidak takut. Mereka memiliki iman percaya. Ini generasi yang tidak takut untuk melihat masa lampau. Mereka melihat bahwa generasi yang dibinasakan oleh Allah itu adalah generasi yang layak. Tapi mereka melihat masa lampau. Membangkitkan kekuatannya juga. Mereka melihat Allah lah ya, dan bukan Musa. Allah lah yang membelah laut Teberau. Allah lah yang datang memberikan mana setiap hari. Allah lah yang datang dalam nyala api pada malam hari. Allah lah yang datang dalam wujud ciang awan pada siang hari. Dan bukan Musa yang membuat semua itu. Ini yang membangkitkan kekuatan. Itu sebabnya ketika mereka menyatukan diri mereka dalam ikat janji kepada antara ikat janji Abraham kepada Allah, maka mereka tahu bahwa tanah Kanan ini juga menjadi destiny mereka. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Ingat, hubungan ikat kita harus kembali kepada hubungan ikat janji dengan Yesus Kristus. Jangan jadikan Yesus itu hiasan pohon Natal. Jadikan dia bayi kecil di palungan, saudara menyembah-nyembah dia. Oh, senang melihat bayi kecil pada bulan Desember. Karena hubungan ikat janji dengan Yesus itu adalah hubungan ikat janji. Bukan perayaan seperti itu. Hubungan ikat janji dengan Yesus adalah hubungan dengan Dia yang pada mulanya adalah firman. Dengan Dia yang firman itu bersama-sama Allah. Dengan Dia yang firman itu adalah Allah. Dengan Dia segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Itu jadi, dari yang ada itu jadi. Hubungan ikat janji dengan Dia yang firman menjadi manusia. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Hal yang pertama yang dialami oleh generasi ini dalam hubungan ikat janjinya, setelah mereka melewati padang gurun, mereka harus berurusan dengan pisau. Ibrani 4 ayat 12 disebutkan adalah firman Allah itu pedang bermata dua. Pisau yang menyunatkan hidup saudara, yang membuat ikat janji engkau dengan Kristus, itu adalah firman Allah.
janjimu kepada yang pada mulanya adalah firman. Pada pribadi itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti engkau membuat ikat janji. Destiny yang Allah tetapkan kepada Kristus sang kepala juga adalah destiny yang sama yang Allah tetapkan bagi tubuhnya. Mereka semua harus mengalami penyunatan. Dan yang luar biasa, generasi ini tidak ada kompromi. Mereka membuat hubungan ikat janji dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Hanya pisau yang bisa membuat engkau kembali kepada hubungan ikat janji. Sebab tanpa engkau kembali kepada hubungan ikat janji dengan mengerat kedaginganmu, tanpa demikian engkau tidak memiliki kekuatan untuk percaya kepada kuasa Allah untuk membawa engkau sampai kepada destinimu. Itu sebabnya banyak orang menolak baptisan Roh Kudus. Allah tidak sedikit pun berniat. Tidak ada niat dalam diri Allah. Tidak ada niat dalam diri Allah untuk menggunakan sedikit pun kemampuan alamiah manusiamu. Makanya dia akan membawa engkau melalui hubungan ikat janji. Hubungan ikat janji itu akan mengaktifkan, akan menghidupkan, akan menenggelamkan hidupmu. Sehingga kuasanya lah yang akan bergerak. Dan bukan kekuatan saudara. Generasi ini luar biasa. Rela disunat untuk menunjukkan bahwa mereka mengambil bagian dalam ikat janji yang sama. Luar biasa, saudara. Hati-hati. Kau harus pulihkan ikat janjimu dengan Kristus. Dengan Allah. Ikat janji dengan siapa? Yang pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah. Ikat janji yang kau buat, itu akan melemahkan kekuatan kedaginganmu, kekuatan alamiahmu. Dan akan mematikan daya, kekuatan, keandalan daripada hal yang alamiah. Amin. Saudara bisa lihat apa yang terjadi ketika mereka sampai di talang kanan. Selain mereka disunat dalam kondisi berdarah-darah, walaupun mereka lihat mereka berdarah-darah, mereka tidak memiliki peralatan perang, mereka tidak memiliki pedang, mereka tidak memiliki untuk pisau saja, mereka tidak buat dari logam, dari batu. Dan kita bisa tahu Allah menghancurkan ikat janji itu. Allah menghancurkan seluruh kekuatan alamiah mereka. Dan itu yang menunjukkan kuasa Allah akan bisa berhasil membawa mereka kepada tujuannya. Perkara kedua yang berdekatan dengan ikat janji yang mereka lakukan adalah mereka mengembalikan ikat janji, lalu mereka memulihkan perayaan Paskah. Saya ulangi, mereka memulihkan perayaan Paskah sebab mereka telah berhenti merayakannya, dan sekarang mereka telah diperintahkan untuk kembali lagi merayakannya. Kalau kau baca di Yosua 5 tadi ayat 10 sampai ayat 12, ayat 10, 11 dan 12, mengapa Allah memerintahkan mereka merayakan perayaan Paskah? Karena memang di Bilangan 9,
sebelum mereka mengintai tanah Kanaan melalui 12 orang pengintai itu, di Bilangan 9 Allah telah memerintahkan mereka bahwa perayaan Paskah itu jangan pernah ditiadakan. Saudara bisa lihat, ikat janji mereka mengandung darah. Perayaan Paskah juga mengandung darah. Darah anak domba, dari domba yang masih hidup, itu dipercikan ke palang rumah mereka, tiap-tiap rumah ketika mereka masih di padang gurun. Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Darah selalu mengambil peranan penting dalam perayaan itu. Saya heran, banyak orang dipenuhi Roh Kudus, lalu dia gemar beribadah. Karena di ibadahnya mendatangkan gairah, berjingkrak-jingkrak, melakukan ini. Tapi mereka tidak mengerti. Sehingga mereka tidak memiliki pengalaman akan kuasa daripada Allah. Kenapa Allah memulihkan ikat janji? Kenapa Allah meminta mereka untuk merayakan kembali Paskah itu? Kita, saudara dan saya, merayakan Paskah. Meskipun orang Israel dulu merayakan Paskah itu luar biasa, karena memang Allah yang perintahkan. Mereka berjingkrak-jingkrak, mereka bersukacita, mereka taati apa yang Allah instruksikan untuk perayaan Paskah itu. Mulai dari hari yang pertama, dengarkan saya, meskipun banyak orang dia bersukacita karena perayaan Paskah itu, perhatikan saya, bukan berarti kita mau menghidupkan kembali lagi bangsa Yahudi atau keyahudian kita. Tapi Paskah di sini yang dimaksudkan adalah mengingat atau mengenai tentang Yesus. Lukas 22. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Ayat yang ke 19 pada saat perjamuan kudus. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini, rayakanlah Paskah. Ingatlah tentang darah, menjadi peringatan akan aku. Remembrance of me, mengingat tentang aku. Apa yang disebut mengingat tentang aku? Saya sudah berbicara pada saudara berkali-kali. Salib gak ada artinya tanpa kebangkitan. Yang Yesus ingin ingatkan adalah supaya engkau diingatkan tentang demonstrasi yang paling dahsyat. Dengan mengingat aku, atau mengenai kehidupanku, atau mengenai kematianku. Demonstrasi yang paling dahsyat dari kuasa Roh Kudus itu telah terjadi pada diri Yesus. Berawal dari kematiannya, yaitu yang disebut Paskah. Lalu membangkitkannya, lalu meninggikannya Yesus di tata Bapa sampai kepada pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Saudara tidak akan pernah efektif berjalan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu menginginkan kekuatan Dia itu yang terjadi pada hidup saudara. Bukan ada kontribusi kekuatanmu. Kekuatanmu hanya satu. Yang diberikan kontribusi kepada Roh Kudus yang bermitra dengan engkau. Yaitu, saudara mau dengar ini? Yaitu kekuatan percaya. Saudara harus kembali. Sebab kepada hal ini, ikat janji
dan Paskah. Darah dua-duanya. Tidak efektif berjalan dengan Roh Kudus tanpa hidup kita berurusan dengan salib dan darah. Saudara harus kembali kepada hubungan ikat janji, di mana kita memahami kekuatan daripada firman pisau itu. Dan kita akan memahami juga realitas darah dan betapa pentingnya darah itu diterapkan dalam hidup kita setiap hari dan setiap hari diperbarui dalam hidup kita, pada pikiran kita, serta setiap hari diaplikasikan dalam hidup kita. Maka kita akan berjalan kembali lagi dalam hubungan ikat janji kita, yaitu kita akan aplikasikan darah itu. Sebab apabila engkau melihat darah, engkau bisa mencium kematian, engkau melihat kebangkitan. Maka ketika engkau menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menenggelamkan kau dengan kuasanya. Engkau akan mengalami kehidupan. Dengan demikian, engkau akan dibawa masuk ke dalam destiny rohanimu. Luar biasa. Saudara bisa lihat. Selanjutnya saya lanjutkan ini. Ini saya ambil dari perjanjian lama. Bagaimana Israel bisa mengalahkan Jericho? Benteng terkuat. Teknologi terkuat. Orang-orang raksasa. Bagaimana? Kuasa Allah. Kuasa Allah sekarang bekerja di dalam mereka dan untuk mereka. Ketika mereka berteriak, runtuhlah tembok Jericho. Ketika Bartimeus berteriak, Yesus stop. Kenapa? Bartimeus tahu bagaimana mengunduh kuasa Allah bagi dirinya. Dia tahu. Dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sesuatu mulai menghalangi dirinya. Dia tahu dia tidak bisa dihentikan. Dia berteriak lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara bisa lihat itu. Di Lukas pasal yang ke-19 kalau tidak salah. Lukas 19 ayat yang ke-35. Ini adalah Bartimeus. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Ini Bartimeus. Di Matius, Markus dikatakan Bartimeus. Waktu itu orang mendengar, orang banyak lewat. Bertanya, apa itu? Kata orang itu kepada Yesus, orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru. Dia buta, tapi dia tahu kuasa apa yang bekerja dalam diri Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sesuatu di dalam dirinya tidak ada yang bisa menahannya. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia dan supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bukankah generasi yang lahir di padang gurun ini adalah, kita bisa sebut adalah generasi Bartimeus? Ya. Meskipun mereka tidak melihat, tidak pernah melihat, mengetahui bagaimana Allah membelah laut Teberau. Meskipun mereka tidak pernah, belum melihat betapa tingginya luapan sungai Yordan itu. Dan bangsa raksasa di tanah kanan. Tapi mereka tidak buta seperti Bartimeus. Mereka bisa melihat kuasa Allah. Itu sebabnya
Bartimeus berteriak lagi. Makin keras, ayat 39. Ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti. Lalu otoritas Allah, kuasa Allah, Roh Kudus yang memenuhi pribadi manusia yang ada pada Yesus itu berhenti dan stop. Lalu berkata demikian, ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Amin. Boleh saya kasih tahu pada saudara, jarang sekali orang mengenali Yesus itu adalah dari garis keturunan anak Daud. Itu yang pertama. Jarang. Berarti ini dia hanya buta secara fisik, tapi tidak buta secara spiritual. Yang kedua, dia tahu anak Daud itu memegang kunci Daud, punya kuasa. Dia bisa melihat kekuatan kuasa itu ada pada diri Yesus. Kalau kau baca Yohanes pasal 15 yang saya sampaikan minggu lalu kepada saudara, ada hal yang belum saya jelaskan. Saya jelaskan di sini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Apa yang orang lain tidak ketahui, karena mereka selalu ada di posisi sebagai hamba, budak. Tapi Bartimeus adalah sahabat. Dia tahu, saya ulangi, dia tahu siapa Yesus ini. Bukan hanya sekedar anak Daud, ada ikat janji dengan Daud. Ikat janji Daud dengan Allah, bahwa keturunannya akan duduk di tata. Bartimeus melihat itu. Yang kedua, saudara bisa, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta, apa saja yang kamu minta kepada Bapa, dalam bahasa Amplified Classic Bible, tolong ditayangkan. As presenting dalam namaku. As presenting, digunakan kata itu. All I am. Ketika engkau berdoa, meminta, saya ulangi, meminta, tapi engkau memaparkan, menjadi saksiku yang seutuhnya. Siapa aku yang seutuhnya? Inilah yang dialami oleh Bartimeus. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Doa yang luar biasa sekali, yang pasti akan dijawab, adalah yang keluar dari mulut saksiku. Dan apa yang terjadi? Melihatlah engkau imanmu. Jadi rupanya Bartimeus sudah melihat di alam roh, bahwa dia sudah melihat imanmu telah menyelamatkan kau. Harapan yang dimiliki oleh Bartimeus menjadi kenyataan. Dan seketika itu juga, and immediately, New King James Version-nya, dan seketika itu juga, melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Jadi apa yang Allah inginkan?
Ikat janji, perayaan Paskah adalah saudara menjadi saksi. Tahu dan memahami kuasa kebangkitan itu. Allah tidak pernah mengharapkan gerejanya itu hanya menjadi tempat pertemuan saja. Bikin konferensi. Memang itu bagus. Tapi tujuan Allah adalah supaya gerejanya itu menjadi saksinya. Makanya dia akan alirkan dimensi yang baru, yang ilahi dalam hidup saudara. Yaitu saudara tahu dan saudara memahaminya. Ayat yang terakhir kita baca minggu depan saya akan lanjutkan sampai final. Efesus pasal yang pertama. Mari kita lihat Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Kalau dalam Amplified dikatakan, dalam New King James Version dikatakan, that you may know, supaya kamu tahu. Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang. Wow, supaya kamu tahu. Apa kelebihan generasi yang lahir di padang gurun ini? Apa kelebihannya? Dia tahu. Apa kelebihannya? Dia paham. Kalau dia tahu, dia paham, dia adalah sahabat. Kalau dia tahu, dia paham, dia adalah mitra dengan kuasa kebangkitan itu. Kalau begitu, saudara bisa melihat selanjutnya. Begitu dengan mudahnya tujuan Allah tercapai dalam hidup mereka. Bukankah hari ini kita membahas tujuan Allah? Mereka dengan mudah masuk kepada destiny mereka. Melangkah dengan gampang sekali. Tidak mudah untuk menjelirkan penjelasan seperti ini, saudara. Karena banyak orang dia menginginkan contoh-contoh. Tapi saya berdoa kepada saudara, ketika engkau mengalaminya, kau akan dibawa kepada pengertian yang lebih dalam lagi. Allah akan membawa engkau kepada pengertian yang lebih dalam lagi. Amin. Luar biasa sekali. Mari kita baca sekarang. Ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kau baca di Amplified Bible Classic. Tolong ditayangkan ayat 17. Di situ digunakan kata, for I always pray to God. Dikatakan apa? That He may grant you a spirit of wisdom. Ini roh yang akan dibangun, dianugerahkan melalui rohnya yang kudus. And revelation, ini melalui roh dan firman. Of insight into mysteries and secret, in the deep and intimate knowledge of Him.
by having eyes of your heart flooded with light, so that you can know. Garis bawah itu. And understand the hope to which he has called you, and how rich his glorious inheritance in the saint he set apart once. And ayat 19-nya, so that you can know and understand. Know, tahu, dan memahami. What is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in and for us who believe, as demonstrated in the working of his mighty strength. Saya bacakan, tolong ditayangkan. Karena aku selalu berdoa kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 17. Bapa kemuliaan, agar dia dapat memberi engkau roh kebijaksanaan, roh hikmat, dan wahyu, wawasan ke dalam dan rahasia, dalam pengetahuan atau yang dalam dan intim tentang dia. Ayat 18, dan dengan membuat mata hatimu dibanjiri, diliputi terang, sehingga kamu dapat mengetahui dan kamu dapat tahu atau mengetahui dan memahami pengharapan yang kepadanya dia memanggil engkau, dan betapa kayanya warisannya yang mulia kepada orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang dipisahkannya atau diseleksinya. Ayat 19, dan agar engkau dapat mengetahui dan memahami betapa besarnya kuasanya yang tak terukur dan tak terbatas, serta jauh melebihi hal yang agung dan yang bekerja di dalam kita dan bagi kita yang percaya, sebagaimana ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh pekerjaan kekuatannya yang perkasa. Doa Paulus kepada jemaat supaya jemaat Efesus itu hanya tahu, supaya tahu dan memahami. Karena apa? Supaya mereka bergeser posisi mereka sebagai dari yaitu orang percaya, dari hidup pada zona tidak tahu. Banyak orang hidup pada zona yang tidak tahu, yaitu mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi. Mereka tidak tahu apa yang tidak bisa diubah lagi. Itu sebabnya Allah menginginkan engkau bergeser dari zona tidak tahu menjadi tahu dan memahami apa yang sudah terjadi, apa rahasianya, dan apa yang tidak bisa diubah lagi sampai ke masa yang akan datang. Saudara bisa bayangkan, generasi yang lahir di padang gurun ini hanya modal kekuatan percaya bahwa kuasa Allah itu tidak mereka tolak. Dan mereka kembali kepada ikat janji dengan segera untuk meneguhkan kekuatan percaya mereka. Dan mereka kembali merayakan Paskah. Karena supaya mereka mengetahui misteri yang luar biasa, kuasa yang dahsyat ketika Paskah itu terjadi 40 tahun yang silam di Mesir, di mana kekuatan malaikat maut, kekuatan Allah yang hidup dan yang bisa mematikan itu tidak bisa menghukum Israel lalu melewatinya. Makanya bahasa Inggrisnya Paskah adalah Passover, artinya melewatinya. Mereka percaya
kekuatan itu masih ada untuk membawa mereka masuk sampai kepada destiny mereka. Jadi mereka memiliki kekuatan untuk tidak menolak kekuatan percaya mereka bahwa Allah berkuasa untuk membawa mereka masuk kepada destiny. Kalian bisa lihat kekuatan percaya mereka itu membuat mereka mematikan dan tidak mengandalkan sedikit pun juga kemampuan lahiriah mereka. Amin. Bapa, terima kasih. Apa yang kau singkapkan, hamba percaya ini menegur banyak orang. Karena mereka senantiasa mencampur adukan antara apa yang ada pada hidup mereka sejak mereka lahir, kekuatan hal yang lahiriah, untuk mereka mengandalkan itu juga, supaya mereka berhasil sampai kepada destiny. Hari ini Tuhan, Kau menunjukkan bahwa ditenggelamkan melalui kuasa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu tidak menyisakan sedikit pun juga kehandalan dan kekuatan daripada hal-hal yang lahiriah, faktor lahiriah dalam hidup kami. Hamba berdoa pada saat ini juga, berikanlah kepada kami, kepada mereka yang mendengarkan firman ini, dimensi tahu dan memahami itu. Sehingga mereka tahu apa yang harus segera dipulihkan. Ketika mereka terhisap pada ikat janji dengan Kristus, yaitu dengan sang pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ketika mereka membuat ikat janji yang adalah pisau, pedang bermata dua, untuk mengerat kedagingan mereka, kehandalan mereka, kekuatan lahiriah mereka, sehingga kuasa-Mu itu saja yang menjadi nyata, yang menyelimuti hidup mereka, dan juga darah untuk menggambarkan kuasa kebangkitan. Darah tidak berarti apa-apa tanpa dengan adanya kuasa kehidupan ataupun kuasa kebangkitan. Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Ketika Engkau melewati Mesir, ketika Engkau melewati rumah demi rumah, tidak terkecuali tanah Goshen sekalipun juga, Engkau melewatinya. Engkau tidak memberikan kematian, penghukuman, oleh karena justru Engkau membiarkan kehidupan karena ketaatan, karena percaya kepada kekuatan Allah yang sanggup membawa keluar dari tanah Mesir, bahkan masuk kepada tanah Kanaan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa supaya dimensi tahu dan memahami ini yang mereka peroleh melalui kekuatan ikat janji, merayakan kembali Paskah, mengingatkan mereka tentang darah. Apa di balik darah itu? Apa yang dibayar oleh darah itu? Supaya kami memiliki kuasa kebangkitan itu. Bawalah kami kepada pengalaman, kepada demonstrasi daripada kuasa kebangkitan itu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu untuk anugerah yang kami terima pada hari ini oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.